حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia. Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa kehadiran kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan ini juga merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, untuk kita yang hadir sekarang di tempat ini, karena boleh jadi banyak di antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kemampuan sehat jasmani, tapi mereka tidak bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Oleh karenanya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa terpatri hadir di dalam diri kita. Membiasakan kalimatul hamdalah keluar dari lisan kita. Bentuk terkecil dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada satupun alat atau siapapun orang pintar manapun yang mampu menghitung nikmat Allah yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, tapi bagaimana bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Desember, akhir tahun. Artinya perjalanan hidup kita pun terus bertambah, yang pada hakikatnya jatah umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun makin bertambah. Tentunya
muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu peringatan, satu bentuk kontemplasi yang harus kita lakukan tentang umur yang Allah sudah berikan kepada kita. Waktu berjalan begitu cepat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan waktu. Di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah demi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr menurut Imam Syafi'i dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan kandungan tentang surat Al-Asr begitu dalamnya. Beliau berkata, "Lau tadabbarun nasu min hadhihi surah law sa'tum." Kalau saja seandainya seorang hamba mentadaburi surat Al-Asr ini, maka cukup surat ini untuk bisa menyelamatkan dirinya sukses dunia maupun akhirat. Saking dalamnya kandungan surat Al-Asr. Sidang jemaat rahimakumullah, Allah mengatakan kepada kita bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan salah satunya tentang yang disebut dengan orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa. Beliau menyebutkan dalam hadis lewat Abu Hurairah, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu muhlikat, fa'amal muhlikat fasyuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi." Tiga perkara yang membinasakan manusia, tiga perkara yang merugikan manusia, yang merusak manusia. Apa itu? Yang pertama Rasulullah menyebutkan fasyuhun muta'un, syuhun, bakhil. Bahkan para ulama mengatakan syuhun itu tingkatannya lebih tinggi dari bakhil. Kalau bakhil, seseorang pelit terhadap dirinya dan orang lain, terhadap orang lain. Kalau syuhun tingkatannya lebih dari sekedar bakhil terhadap orang lain, bahkan terhadap kebutuhan dirinya pun. Kalau seandainya bisa dilakukan, digunakan harta dari orang lain, kenapa tidak? Berupaya untuk tidak mengeluarkan sepeser pun harta yang dimiliki seseorang untuk keperluan dirinya. Selama masih bisa memanfaatkan harta orang lain, kenapa tidak bisa? Itu orang-orang syuhud, fasyuhud betul. Jadi bakhil yang diperturutkan, kekikiran yang diperturutkan. Dia menganggap ketika Allah memerintahkan seorang hamba untuk berinfak, bahwa hartanya akan habis berkurang. Padahal kita pahami bersama, kita yakini bahwa segala bentuk infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah investasi amal jariyah kita. Investasi pahala yang kita siapkan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bakhil yang diperturutkan. Yang kedua, wa hawa muttaba'un, nafsu yang diikuti. Hawa nafsu. Sidang jemaah rahimakumullah, kita lihat sekarang bahwa kondisi yang ada di masyarakat sekarang, ketika nafsu mendominasi pada diri manusia, maka kehancuran akan terlihat jelas. Ketika akal pikiran tidak lagi hadir di dalam setiap tindakan manusia, apalagi tidak menghadirkan Allah dalam setiap tindakan manusia, maka ini adalah titik awal dari kehancuran manusia, dari kejahatuhan manusia.
nafsu yang diperturutkan. Ketika Allah melalui Rasulnya mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, segala kebutuhan diri kita, keluarga kita sudah tercukupi. Tapi lagi-lagi ketika nafsu mendominasi, keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang entah apa dia lakukan dengan harta itu, tapi yang jelas sedikit pun dia tidak pernah mengeluarkan untuk orang lain, maka itu adalah awal dari kejatuhannya. Apalagi ditambah ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimahumullah, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang orang yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah bersedih, jangan pernah gundah gulana ketika kita merasa sudah banyak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di satu sisi kita melihat ada orang atau ada rekan kita atau ada orang yang kita kenal, dia jarang ke musola, dia jarang hadir di majelis taklim, jarang puasa. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa hidupnya begitu bahagia? Hartanya begitu banyak, terus bertambah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Secara fisik, kendaraannya bertambah, rumahnya bertambah. Tetapi dari sisi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah lihat dia hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jarang sekali dia hadir di majelis taklim. Dari situasi seperti ini, untuk kita jangan pernah bersedih, karena yakinlah apa yang kita saksikan itu adalah bukan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, tapi melainkan adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang makna istidraj. Rasulullah berkata, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abdi minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna dzalika minhu istidraj." Jika kalian melihat Allah memberikan segala kenikmatannya kepada seorang hamba, kemudian wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, kemudian dia masih istiqomah, masih tetap terus saja melakukan kemaksiatannya, maka yakinlah bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menambahkan dengan surat Al-An'am ayat 44. Beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka pintu kesenangan kepada mereka. Allah membukakan pintu kesenangan bagi mereka ketika mereka dalam keadaan lupa terhadap segala bentuk peringatan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Utu akhadnahum baghtatan." Maka Allah akan siksa mereka baghtatan, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Dalam waktu singkat, kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada mereka, Allah cabut semuanya. Hancur dia. Di bumi ini dia hancur. Yang tadinya kaya, Allah miskinkan dia. Dengan cara apa? Allah punya banyak cara untuk memiskinkan manusia. Mereka yang mengejar jabatan, boleh jadi jabatannya Allah cabut. Mereka yang memiliki harta tapi tetap istidraj, tidak pernah mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cabut harta mereka dengan kebakaran musibah atau dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sidang rahimahumullah,
Makanya jangan pernah merasa gundah gulana ketika kita terus beribadah, berdoa kepada Allah, bermunajat, menyibukkan diri kita untuk setiap kali hadir sholat berjamaah. Yakinlah bahwa Allah senantiasa hadir di hadapan kita. Allah hadir bersama kita. Allah akan tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Ukuran kenikmatan itu, kesuksesan itu bukan harta yang banyak bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tapi ketenangan hidup, kecukupan hidup, sifat qanaah yang hadir dalam diri kita. Sidang jemaat rahimakumullah. Wa hawa muttaba'un, nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, ujub, sombong terhadap dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia adalah sosok manusia yang lahir penuh dengan kelemahan. Dia tidak bisa hadir ke muka bumi ini secara sendiri, butuh bantuan orang lain. Dia lupa bahwa Allah adalah Maha yang kuat, Maha yang mengatur, Maha yang memberi rizki. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga kesombongan hadir dalam diri kita. Maka putuslah, jauhlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lambat laun kehancuran sedikit demi sedikit akan hadir di tengah-tengah diri kita. Oleh karenanya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di kehidupan ini. Allah hadirkan kehidupan di dalam diri kita untuk senantiasa berupaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling menasehati antara satu sama lain, dan bersabar atas upaya dia dalam rangka meningkatkan ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan ketaatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam waktu yang Allah hadirkan untuk kita, maka porsi yang lebih banyak yang seharusnya hadir di dalam kehidupan kita adalah porsi kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya porsinya lebih banyak. Mulai dari bangun tidur sampai kita kembali tidur, segala aktivitas kita, maka sertakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'iyatullah, membersamai Allah dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah kaki kita. Maka kalau seandainya aktivitas yang kita mulai dari bangun tidur sampai kita kembali tidur, menghadirkan Allah dengan cara membaca doa dalam setiap aktivitas kita, atau kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kalimat al-isti'dzan kata para ulama, kalimat meminta izin bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa baik atau tidak hasil yang kita lakukan dalam setiap aktivitas kita tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka bergembiralah bahwa apa yang kita lakukan insyaallah Allah nilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin,
والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم رب اغفر لنا والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة